Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Teguh Juniarto. Saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Banyuwangi, prodi D4 Teknik Manufaktur Kapal. Di sini saya akan menjelaskan materi yang menyinggung permesinan. Materi pertama yaitu mesin diesel 2 tak. Mesin diesel 2 tak hanya memiliki 2 langkah untuk 1 kali siklus. Artinya, dalam 1 kali putaran engkol pasti selalu terjadi pembakaran. Prinsip kerja mesin diesel 2 tak adalah mesin yang mengubah energi panas menjadi energi gerak dengan 1 kali putaran engkol. Energi panas dihasilkan dari pembakaran antara solar dan oksigen yang dikompresi. Hasil dari pembakaran tersebut akan menimbulkan daya ekspansi yang mendorong piston untuk bergerak. Cara kerja mesin diesel 2 tak. Langkah pertama adalah langkah isap. Langkah isap adalah proses memasukkan udara ke dalam silinder mesin. Dimulai dari piston yang ada di titik mati bawah. Saat piston ada di titik mati bawah, udara akan masuk melalui lubang yang ada di sekitar dinding silinder. Udara ini dapat terdorong masuk karena pada saluran intake terdapat blower atau turbo yang mendorong ke arah mesin. Penggambarannya seperti ini. Dimulai dari piston titik mati bawah. Udara akan masuk melalui lubang yang terdapat pada silinder. Udara ini dapat terdorong karena di intake terdapat blower atau turbo yang mendorong udara ke arah mesin. Lalu piston akan bergerak naik. Pergerakan ini akan membuat lubang udara tertutup oleh dinding piston. Akibatnya, ketika piston baru bergerak 1/4 ke titik mati atas, kompresi udara akan dimulai. Ketika piston mencapai titik mati atas, udara sudah berhasil dipampatkan sehingga suhunya naik dan siap untuk dilakukan pembakaran. Penggambarannya, sebelum ke titik mati atas, atau lebih tepatnya 1/4 ke titik mati atas, kompresi udara akan mulai. Dan ketika sudah mencapai piston titik mati atas, udara berhasil dipampatkan sehingga suhunya naik dan siap untuk dilakukan pembakaran. Dan selanjutnya langkah pembakaran. Langkah pembakaran adalah proses terjadinya pembakaran bahan bakar. Sementara langkah buang adalah proses pembuangan gas sisa pembakaran dari mesin ke knalpot. Langkah pembakaran akan terjadi ketika piston mencapai titik mati atas di akhir langkah kompresi. Saat ini injektor akan mengeluarkan sejumlah bahan bakar ke dalam udara bertekanan tinggi tersebut. Hasilnya, bahan bakar tersebut akan terbakar dengan sendirinya. Hasil dari pembakaran itu akan menimbulkan daya ekspansi yang mendorong piston bergerak ke titik mati bawah. Sebelum piston mencapai titik mati bawah, katup buang akan terbuka. Dalam posisi ini, lubang udara akan terbuka karena posisi piston ada di bawah, sehingga udara yang dihembuskan oleh blower akan mendorong gas sisa pembakaran untuk keluar melewati katup buang. Katup buang akan tertutup saat piston akan kembali naik ke titik mati atas. Proses ini akan terus berlanjut hingga supaya solar dihentikan. Gambarannya seperti yang tadi. Setelah mencapai titik mati atas, piston akan menuju ke bawah. Pembuangan sisa-sisa pembakaran ini akan dibuang melalui lubang ini, didorong oleh udara yang akan menggantikan.
Selanjutnya adalah mesin diesel 4 tak. Mesin diesel 4 tak menghasilkan 1 kali pembakaran setiap 2 kali putaran engkol. Cara kerjanya hampir sama. Yang pertama adalah langkah hisap. Langkah hisap adalah proses masuknya udara ke dalam ruang silinder. Pemasukan udara ini terjadi ketika piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Gerakan ini akan memperbesar volume di dalam silinder mesin sehingga udara dari luar masuk melewati intake valve. Perbedaan mesin diesel 4 tak dan 2 tak ada di sini. Kalau 2 tak dimulai dari titik mati bawah, sedangkan 4 tak dari titik mati atas. Penggambarannya seperti ini. Piston yang sebelumnya dari titik mati atas ke bawah, udara masuk, sehingga udara masuk melewati intake valve. Yang kedua adalah langkah kompresi. Langkah kompresi adalah pemampatan udara di dalam ruang silinder. Langkah kompresi ini berlangsung seusai langkah hisap, langkah yang di awal. Ketika piston sudah sampai ke titik mati bawah, di akhir langkah hisap, piston akan kembali naik ke titik mati atas. Akibatnya ada penyempitan volume silinder. Pada kondisi ini, baik intake valve maupun exhaust valve tertutup, sehingga penyempitan ruang silinder ini akan mengkompresi udara yang ada di dalamnya. Penggambarannya seperti ini. Saat piston ke atas, udara akan mulai dimampatkan. Proses pemampatan udara di dalam ruang silinder. Exhaust dan intake akan tertutup. Dan habis langkah ini dilanjutkan langkah pembakaran. Langkah pembakaran adalah proses terjadinya pembakaran di dalam mesin. Pada proses inilah bahan bakar dimasukkan melalui injektor ke dalam ruang bakar. Nah, hasil dari itu maka akan terjadi ekspansi yang menyebabkan piston bergerak ke bawah sampai titik mati B. Langkah buang adalah proses pengeluaran gas sisa pembakaran dari dalam ruang bakar. Proses ini terjadi saat piston kembali naik ke titik mati atas seusai terkena daya ekspansi pembakaran. Saat langkah ini, exhaust valve terbuka sehingga gerakan naik piston akan mendorong gas sisa pembakaran untuk keluar ke knalpot. Gambarannya seperti ini. Setelah mengalami ekspansi, piston turun ke bawah ke titik mati bawah. Setelah ke titik mati bawah akan ke atas dan mendorong sisa pembakaran melalui exhaust valve. Nah, itu adalah cara kerja mesin 2 tak dan 4 tak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang compressed ratio. Compressed ratio adalah perbandingan antara volume total ruang silinder dengan volume ruang bakar. Volume total adalah besar volume mesin saat piston berada di titik mati bawah ditambah dengan volume ruang bakar. Sementara volume ruang bakar adalah ruang yang tersisa di dalam silinder mesin ketika piston tepat berada di titik mati atas.
Misal, ibaratkan silinder mesin volume 200 cc, ketika piston turun, rang silinder dapat mengisap 200 cc campuran bahan bakar dan udara. Saat piston di titik mati atas, campuran tersebut akan memadat. Jika volume kepadatan itu 20 cc, berarti rasionya 10:1. Sehingga semakin tinggi kompresinya, artinya tekanan dalam rang bakar semakin besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang displacement volume piston dan clearance piston. Clearance volume. Displacement volume piston adalah volume dari posisi torak yang berada pada titik mati bawah sampai saat torak berada pada posisi titik mati atas. Pada engine yang memiliki jumlah silinder lebih dari satu, maka volume angka pistonnya merupakan jumlah semua silinder atau disebut total displacement. Pada umumnya, engine yang memiliki volume torak yang besar maka akan menghasilkan output tenaga yang besar juga. Hal ini dikarenakan silinder mampu mengisap lebih banyak lagi campuran bahan bakar dan udaranya. Clearance volume. Clearance volume maksudnya adalah jarak aman antara piston dan dinding linar. Jadi clearance piston itu harus pas dan tidak boleh terlalu rapat, apalagi terlalu renggang. Kalau misalnya terlalu rapat, ketika piston bekerja sangat tinggi pasti memuai, bisa macet pistonnya di dinding linar. Sementara kalau dibikin terlalu renggang juga tidak bagus. Sekian atas penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.